Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-8, kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Kita masuk ke yang pertama, yakni pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan atau instansi dalam pencapaian tujuannya. Jadi, manajemen sumber daya manusia itu mempunyai tugas merupakan proses atau upaya yang dilakukan untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi serta mengevaluasi seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan dari perusahaan itu atau instansi tersebut. Kemudian Departemen SDM dalam struktur organisasi. Dalam Departemen Sumber Daya Manusia, struktur organisasinya bisa dilihat ada direktur utama yang membawahi manajer bagian produksi, pemasaran, manajer bagian personalia, dan manajer bagian administrasi dan keuangan. Kemudian manajer bagian personalia, karena di sini kita membahas mengenai sumber daya manusia, kaitannya dengan personalia biasanya membawahi divisi perekrutan dan perencanaan, divisi kompensasi dan kesejahteraan tenaga kerja, divisi hukum dan serikat tenaga kerja, dan divisi pendidikan serta pelatihan. Jadi ini adalah salah satu contoh Departemen SDM dalam struktur organisasi. Kita lanjutkan. Proses manajemen sumber daya manusia ada 5. Yang pertama yakni Human Resource Planning, yakni tugasnya merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Jadi seorang yang bertugas di Human Resource Planning, proses resource planning mempunyai tugas yaitu merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan. Berikutnya, personal procurement, yakni mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. Jadi proses personal procurement ya untuk mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak bagi tenaga kerja. Berikutnya proses manajemen SDM bagian personal development, yakni mengembangkan SDM termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. Biasanya ada proses magang itu juga masuk di sini terlebih dahulu. Biasanya orang yang diterima kerja kan biasanya magang terlebih dahulu, setelah magang baru ditetapkan sebagai karyawan tetap. Biasanya seperti itu. Kemudian personal maintenance, yakni proses memelihara SDM termasuk di dalamnya pemberian insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Jadi dalam personal maintenance terdapat proses atau upaya yang dilakukan untuk memelihara SDM, memberi insentif, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, pemberian penghargaan atau achievement, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang terakhir, yakni personal utilization, yakni memanfaatkan dan mengoptimalkan SDM, termasuk di dalamnya kegiatan promosi, demosi, transfer, dan juga separasi. Kita akan membahas mengenai proses manajemen ini ke slide berikutnya. Jadi proses manajemen SDM tadi sudah disebutkan ada 5 proses dan sudah diterangkan. Dari 5 proses ini, Human Resource Planning, Personal Procurement, Personal Development, Personal Maintenance, dan Personal Utilization. Yang mana ini semua adalah rangkaian proses manajemen. Dan ini ke bawah, kemudian ini juga saling berkaitan. Saling berkaitan dengan apa? Dengan pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh manajer personalia. Jadi ini biasanya yang melakukan ini adalah bagian divisi dalam perusahaan, divisi di bawah personalia atau di bawah di bawah manajer bagian personalia. Sedangkan manajer personalia bisa turut
membantu dalam semua proses manajemen sumber daya manusia. Karena seorang manajer personalia adalah yang membawahi atau menanggung jawab semua kegiatan proses manajemen SDM yang ada di dalam perusahaan. Berikutnya, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi itu adalah pengertian dari perencanaan SDM. Nah, untuk berikutnya, langkah-langkah dalam perencanaan SDM adapun yang pertama, menurut Chester, Hofstede, dan Douglas, langkah pertama yakni representasi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. Kemudian yang kedua, analisa dan kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisa ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan tindakan inisiatif. Dan yang kelima, melakukan evaluasi serta modifikasi tindakan. Jadi itu langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Kemudian yang kedua, ada penyediaan tenaga kerja. Penyediaan tenaga kerja melalui dua tahap atau dua jenis penyediaan. Yang pertama melalui proses rekrutmen, yakni upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Berikutnya, proses seleksi, yakni penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Jadi bukan terpisah ini, runtut. Jadi dilakukan rekrutmen dulu, setelah rekrutmen selesai dilakukan, maka berikutnya adalah melakukan seleksi. Berikutnya yakni jenis rekrutmen. Jenis rekrutmen sendiri ada dua jenis, yakni rekrutmen internal dan eksternal. Untuk rekrutmen internal, yakni proses yang untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Itu adalah proses rekrutmen internal. Sedangkan proses rekrutmen eksternal, yakni perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau seringkali dinamakan sebagai outsourcing. Biasanya pelaku outsourcing adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing atau jasa pihak ketiga outsourcing. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke seleksi SDM. Yakni seleksi SDM terdiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni proses seleksi, yakni proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Proses seleksi dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Apakah orang itu akan diterima oleh perusahaan atau tidak. Kemudian tujuan dari proses seleksi ini adalah mencocokkan orang dengan pekerjaannya secara benar. Berikut adalah tahapan proses seleksi. Yang pertama ini adalah kumpulan dari lamaran kerja yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian perusahaan melakukan seleksi administratif. Biasanya yang pertama seleksi pemenuhan persyaratan administratif lamaran dan seleksi awal berupa foto. Apabila pelamar lulus dari seleksi administratif, maka pelamar akan dipanggil untuk seleksi. Apabila ditolak, maka selesai prosesnya, tidak sampai di situ. Kemudian apabila pelamar dipanggil untuk seleksi, maka dilakukan tes pengetahuan dan keterampilan. Apabila tes pengetahuan dan keterampilan ini pelamar lulus, maka dilakukan tes psikologi dan kesehatan. Apabila tidak lulus, maka pelamar ditolak. Setelah tes psikologi kesehatan dan kesehatan dilakukan, apabila pelamar lulus, maka dilakukan pengangkatan sebagai calon pegawai, penempatan dan orientasi pelatihan. Jika tidak lulus, maka ditolak.
Kemudian setelah diangkat sebagai calon pegawai dan ditempatkan dan mengalami orientasi atau pelatihan, dilakukan evaluasi kinerja masa percobaan. Apabila pelamar lulus, maka dilakukan pengangkatan pegawai tetap, dan jika tidak lulus, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu kira-kira tahapan dari proses seleksi pada umumnya. Saya lanjutkan ke pengembangan SDM atau Jadi pengembangan SDM ini ada dua jenis, yakni on the job training dan off the job training. Yang mana on the job training adalah pelatihan langsung pada jabatan, mengenalkan secara langsung pada trainee tentang seluk-beluk tugas tersebut. Biasanya terdiri dari kegiatan coaching atau pelatihan, job rotation atau pengguliran atau penggiliran pekerjaan yang dilakukan secara rotasi. Job rotation itu seperti kita pertama bekerja di bagian A, pada bulan berikutnya kita bekerja di bagian B. Semua bagian kita lalui agar kita mengetahui semua jenis pekerjaan yang akan kita kerjakan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah magang. Kemudian off the job training, yakni program peningkatan kemampuan keahlian yang tidak terkait dengan job secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Misalnya kemampuan mengambil keputusan melalui kegiatan kuliah dan studi kasus. Itu adalah jenis-jenis dari off the job training. Berikutnya ke pemeliharaan tenaga kerja atau maintenance SDM. Tadi sudah disebutkan di awal, pemeliharaan tenaga kerja terdiri dari dua hal, yakni kompensasi dan jaminan atau benefit lah pada umumnya. Kompensasi yakni penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan benefit adalah penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga tenaga kerja dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Pemanfaatan tenaga kerja ada 4 jenis tadi sudah disebutkan, yakni promosi, demosi, transfer, dan separasi. Promosi yakni proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural dalam organisasi perusahaan. Misalkan dari kepala divisi ke kepala bidang, itu merupakan promosi. Nah, berikutnya demosi, penurunan tenaga kerja pada bagian kerja yang lebih rendah yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. Misalnya awalnya menjadi kepala bagian atau kepala divisi diturunkan menjadi karyawan atau staf biasa. Itu merupakan demosi, proses demosi. Berikutnya ada transfer, yakni pemindahan tenaga kerja ke bagian lain yang diharapkan tenaga kerja tersebut dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Jadi kalau proses transfer itu adalah proses pemindahan dari kepala bagian A ke kepala bagian B, tapi setara jabatannya. Yang harapannya setelah dilakukan transfer, pegawai atau karyawan tersebut lebih produktif. Kemudian ada separasi, yakni melakukan pemindahan lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain untuk menghindari konflik. Nah, ini biasanya orang-orang yang mempunyai konflik di tempat kerja dan bekerja di perusahaan multinasional bisa mengajukan separasi. Tapi kalau perusahaannya lingkupnya tidak mempunyai banyak cabang, ya sulit untuk melakukan separasi karena hanya ada di satu tempat itu saja. Tapi kalau perusahaan tersebut banyak cabangnya, bisa dilakukan kegiatan separasi ini. Kemudian keragaman SDM dalam organisasi. Pandangan atas keragaman SDM dalam organisasi yakni keragaman sebagai keunggulan kompetitif dan keragaman sebagai sumber konflik. Kita bahas yang pertama dulu. Keragaman sebagai keunggulan kompetitif yakni jika perusahaan memiliki sistem yang jelas dan transparansi bagi seluruh tenaga kerja, maka keragaman itu akan menjadi keunggulan kompetitif atau competitive advantage yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian keragaman sebagai sumber konflik
ketika perbedaan di antara tenaga kerja ternyata tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan, konflik terjadi dikarenakan faktor etnik, kelompok informal dalam organisasi, dan lingkungan pekerjaan. Jadi keragaman bisa disikapi secara positif dan negatif. Ini sebagai keunggulan kompetitif dan sebagai sumber konflik. Apabila tidak siap perusahaan tersebut, maka akan terjadi konflik. Karena apa? Karena perusahaan tidak mampu mengendalikan keragaman di sana. Jika ada sistem yang jelas, maka keragaman akan menjadi keunggulan kompetitif. Seperti itu. Terakhir, yakni mengelola keragaman dalam organisasi. Ada faktor individu dan peran organisasi di sana. Jadi dari faktor individu diperlukan kesadaran, pengertian, toleransi, dan keterbukaan dalam berkomunikasi antar karyawan. Itu adalah cara untuk mengelola keragaman dalam organisasi dari faktor individu. Kemudian dari peran organisasi, yaitu mempunyai regulasi yang adil dan tidak bias gender antara pria atau wanita. Seperti itu. Ketika organisasi berperan aktif atau mempunyai peran yang cukup besar dalam mengelola keragaman, maka tidak akan terjadi konflik di sana, di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.